Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Safir Mansah pada mata kuliah Grafika Komputer dengan kode mata kuliah IF 4004. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pemodelan objek. Apa itu objek? Apa itu model? Objek adalah sebuah model atau sebuah bahasan pada grafika komputer. Bisa terdiri dari citra, gambar, titik, garis, atau benda ya. Kemudian model dalam hal ini kita pendekatannya adalah sebuah rencana, representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek. Bisa sistem atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi, berupa ide di sini ya. Kayak bentuknya dapat berupa model fisik atau maket, prototipe, model citra, gambar, atau rancangan atau citra komputer, bahkan dalam bentuk model matematis atau rumusan matematis, formula atau rumus ya. Kemudian modeling atau pemodelan istilahnya merupakan upaya untuk menggambarkan objek nyata tersebut ke dalam objek yang memiliki karakter geometri. Artinya dari dunia nyata diterjemahkan, ditransformasikan ke dalam objek geometris. Nah, pemodelan objek 2 dimensi maupun 3 dimensi pada bentuk geometris ini dimaksudkan atau dengan tujuan supaya dapat dimanipulasi tanpa kehilangan akurasi karena perhitungan yang dilakukan secara numeris berdasarkan kaidah matematis itu sendiri. Sebagai contoh, saya ambil gambar yang paling kanan dulu, ini sebuah gelas ya. Gelas dengan bentuknya seperti ini. Ini kan kalau Anda cek terdiri dari beberapa bentuk geometris. Ada segitiganya, ada lingkarannya, ada tabungnya, dan segala macam. Kemudian yang kedua, sini adalah sebuah reko atau tempat air ya. Matematis sini, atau sebuah gambar juga, ini sebenarnya rancangan atau citra dari komputer. Seperti melayang, kemudian ada pencahayaannya, di bawahnya ada bayang-bayangnya, dan seterusnya. Nah, di sampingnya sini ada model dari sebuah manusia, kepala manusia ya. Nah, bersebelahan. Ini contoh juga. Kemudian di sampingnya ada sebuah karya seni. Ini, yang ini ya. Mana? Yang ini. Ini ada Mona Lisa dan kawan-kawannya. Ada lukisan Mona Lisa. Kemudian di sini ada lampunya, ada kameranya. Oke, kita lanjut. Pada pemodelan geometris, modelnya dalam bentuk geometris ya, itu memotret objek nyata. Jadi dari benda nyata dirubah, mengubahnya menjadi objek maya atau virtual. Seperti kita sedang bermain media sosial, atau saat ini saya nyata, saya dirubah menjadi virtual. Dibuatkan videonya, kemudian nanti di-upload kemana lah. Kemudian menjelaskan dunia nyata atau objek nyata menggunakan matematika dengan formulanya. Contoh ini ya, gambar-gambar di bawah. Jika objek tidak ada, maka penggambaran dilakukan berdasarkan imajinasi artis itu sendiri. Jadi berdasarkan imajinasi artisnya seperti apa. Kayak misalkan artisnya pada film contoh Lord of the Ring ya, Samegol. Silakan nanti dicek oleh Anda. Nah, selanjutnya ini ada mobil, kemudian di sini ada spare part, di sini ada kubus, kotak, kemudian di sini ada orang pada pesawat Boeing 737 sini. Oke, selanjutnya polyline atau poligon sini
Polyline merupakan bentuk yang disusun dari serangkaian garis yang terhubung satu dengan yang lain berbentuk kurva terbuka, sehingga membentuk sebuah objek gambar. Titik sudut dari polyline disebut sebagai vertex, artinya titik sambungnya ya. Vertex, sedangkan garis penyusun polyline disebut dengan edge atau bagian. Sedangkan poligon merupakan bentuk yang disusun dari serangkaian garis yang terhubung satu dengan yang lain dan berbentuk kurva tertutup. Jadi perbedaannya di sini antara polyline dan poligon adalah dari sisi kurvanya. Kurva terbuka untuk polyline, sedangkan poligon kurva tertutup. Oke, di bawah ada skema atau ada bentuk-bentuk dari polyline dan poligon tersebut, nanti berdasarkan aplikasi yang digunakannya. Oke. Ini contoh penerapan pada mapping. Ini map pada peta ya, misalkan Anda pakai Google Map, Google Earth, atau aplikasi lainnya, biasanya dihubungkan dengan poligon dan polyline di sini. Kemudian implementasi pada sisi geometrinya, contoh segitiga triangle dengan sudut 180-nya, kemudian segi 4 dengan 360 derajatnya dengan 4 sisi 4 sudutnya, rectangle, oke, persegi panjangnya 360 derajat juga dengan 4 sudutnya. Kemudian ada pentagon di sini. Penta ya. Kalau bisa dihitung 1 2 3 4 5. 5 sisi dengan sudutnya di sini 540 derajat. Kemudian ada heksagon, sudutnya 720 derajat. Kemudian ada heptagon, 900 derajat. Kemudian ada oktagon di sini. Kemudian ada dekagon. Terakhir circle atau lingkaran ya, itu lain cerita. Nah, kemudian komposisi objek. Komposisi objek adalah cara untuk menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Nanti mungkin sesuai dengan tujuan dibuat gambar tersebut. Komposisi dapat dibuat melalui objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan background atau latar belakangnya. Contoh dari ketiga gambar ini yang pertama, yang di atas ini ya, yang di atas ini merupakan gambar dari desain seni atau rumah seni sini. Kemudian yang selanjutnya, yang tengah ini adalah panda. Kalau Anda sering atau pernah minimal menggunakan Minecraft, 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 yang seperti itu, kayak mungkin pernah bertemu dengan hal ini atau membuatnya. Kemudian unsur seni lainnya di sini terkait dengan komposisi objek. Di sini ada buah apel, tomat dan segala macamnya, ada tekonya, ada cawannya, ada cangkirnya, ada bakinya dan seterusnya. Digunakan sebagaimana semestinya dengan tujuan-tujuan tertentu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa maksimalkan di e-learning-nya ya. Maksimalkan di e-learning-nya. Kemudian komunikasi terus menggunakan WA group-nya. Jaga kesehatan. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.